Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu media editor untuk kita bisa melakukan pembuatan skrip dengan bahasa pemrograman Python. Di mana media editor yang kita gunakan di sini adalah media online, di mana fasilitas di mana itu disediakan oleh Google. Nah, ini linknya sudah saya berikan di Classroom. Nanti Anda bisa masuk ke collab.research.google.com. Nah, tampilan awal yang Anda akan lihat di editor tersebut kurang lebih seperti yang kita lihat di layar. Untuk mulai menggunakan editor ini, atau untuk bisa memulai melakukan coding Python, baiknya kita harus sudah login dulu ke akun Google kita. Nah, saya sarankan Anda login dengan akun WI. Jadi nanti Anda punya fasilitas berupa penyimpanan di drive yang size-nya cukup besar. Jadi Anda nanti bisa simpan hasil pekerjaan-pekerjaan Anda di sana. Anda sekalian bisa review kembali pelajaran-pelajaran yang sudah Anda kerjakan. Baik, langkah pertama di sini di awal kita punya tutorial dasar yang disediakan oleh Google Collaboratory. Ini kita bisa skip saja, nanti ini hanya menampilkan contoh-contoh scriptnya Python itu seperti apa. Nah, kemudian untuk memulai kita masuk ke file, kemudian new notebook. Nah, di dalam Python atau di dalam editor Google Collaboratory kita akan selalu menemukan istilah notebook. Notebook itu apa? Jadi notebook itu sebenarnya adalah salah satu media untuk kita bisa membuat prototype sebelum nanti akhirnya kita bisa launching program kita untuk kemudian bisa secara otomatis dieksekusi. Nah, file notebook ini yang kemudian sangat berguna ketika kita sedang menjalani proses pembelajaran, di mana nanti kita akan lihat ketika kita jalankan script ini outputnya seperti apa, kita bisa analisis, atau kemudian misalnya kalau ada salahnya ada di mana, atau kita bisa dapat feedback dari sana. Nah, selama mata kuliah logika pemrograman ini kita akan selalu pakai file notebook. Nah, file notebook ini bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah .ipynb atau IPython notebook. Tapi kalau .py ini adalah file Python yang memang sudah siap untuk dieksekusi. Nah, jadi selama mata kuliah logika pemrograman kita akan selalu menggunakan file bentuk ini ya. Nah, kemudian kenapa kok yang dipilih adalah Python? Kita bisa lihat ada beberapa device yang sekarang sudah marak digunakan. Salah satu contohnya ada Raspberry Pi. Nah, ini adalah sebuah mikro komputer di mana kita bisa langsung tanamkan program Python kita di sini. Nah, ini manfaatnya nanti Anda silahkan bisa search dari YouTube. Salah satunya kita bisa melakukan tracking lokasi, atau kita bisa buat, atau kita bisa desain Raspberry ini sebagai layaknya personal komputer biasa dengan ukuran yang lebih kecil. Barangkali bisa kita taruh di sepeda motor, di mobil,
dan lain-lainnya. Nah, silakan nanti Anda cari manfaat dari komponen ini. Nah, kurang lebih itu kenapa kok kita pilih Python. Kemudian alasan selainnya adalah dimana Python ini sebenarnya bahasa yang cukup mudah untuk diinterpretasikan. Jadi nanti tidak akan banyak script-script yang aneh-aneh. Aneh-aneh di sini definisinya, kalau Anda mungkin pernah belajar bahasa C, bahasa Java, kemudian C#, Anda bisa lihat di sana ada istilah-istilah yang itu bukan bahasa manusia. Nah, kalau di Python itu nanti sintaks-sintaknya itu kita bisa dengan mudah memahami. Kemudian karena kemudahannya untuk dipahami, artinya Python ini bahasa yang cocok untuk kita mengawali belajar pemrograman komputer. Langkah yang kedua adalah kemudahan instalasi, di mana kita di sini sudah ada fasilitas Google Colab, bahkan kita pun nggak perlu instalasi, kita sudah punya fasilitas gratis yang disediakan oleh Google. Kemudian yang ketiga, Python ini didukung oleh library yang sangat banyak. Nah, library itu apa saja? Kalau kita misalnya pakai software itu kan biasanya ada add-on atau ada plugin yang bisa mendukung fungsi dari software tersebut. Sama seperti halnya dengan pemrograman Python, di sini pun juga karena ini sifatnya open source. Artinya kalau open source itu gratis, dan kalau gratis maka yang menggunakan banyak. Nah, kekuatan dari open source itu adalah di komunitasnya. Karena banyak yang menggunakan, artinya banyak yang kemudian mendevelop open source tersebut. Artinya muncul library yang kemudian bisa mendukung fungsi dari pemrograman Python. Nah, kemudian kelemahannya, Python ini sebenarnya kecepatannya lebih lambat dibandingkan bahasa yang lain, misalnya C++ atau Java. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita masuk ke new notebook untuk lakukan pemrograman. Ya, ini yang muncul pertama kali, tampilannya seperti ini. Pertama, sebelum kita melakukan pemrograman, saya akan jelaskan dulu beberapa tools yang ada di menu bar di atas. Nah, ini Anda bisa masuk ke menu file, kemudian locate in drive. Ini Anda bisa cari tahu sebenarnya nanti kalau Anda simpan file notebook Anda, itu nanti masuknya di drive. Nah, di drive-nya di directory mana, itu nanti Anda bisa lihat. Kemudian yang penting lain ada download.ipynb. Nah, biasanya nanti ketika saya berikan tugas, silakan Anda buat program Python yang nanti Anda kumpulkan. Nanti filenya saya biasa akan minta bentuk yang notebook ipynb. Nah, kemudian di bagian runtime. Di bagian runtime, kalau kita lihat di change runtime type, nah, kita akan diberikan pilihan hardware accelerator. Jadi runtime itu ibaratnya kita punya sesi untuk bisa mengerjakan di notebook yang sedang kita buka sekarang. Nah, di runtime ini
kita seolah-olah meminjam hardware yang dimiliki oleh Google secara gratis, di mana kita diberikan opsi hardware akseleratornya mau pakai apa. Nah, ini sebenarnya dampaknya akan sangat signifikan ketika kita melakukan pemrograman yang melibatkan data-data yang besar, pemrosesan yang kompleks, misalnya seperti image recognition, kemudian voice recognition, kemudian artificial neural network, maupun simulasi komputer yang sifatnya kompleks. Nah, nanti dengan menggunakan hardware akselerator ini akan sangat bermanfaat, termasuk di dalam keilmuan praktis seperti machine learning, deep learning. Nah, nanti kita bisa manfaatkan ini. Nah, di mana hardware akselerator ini kita punya GPU. GPU itu Graphical Processing Unit. Artinya kalau sekarang di teknologi machine learning itu sangat membutuhkan kecepatan yang tinggi. Nah, dibandingkan dengan menggunakan processing dari CPU, maka sebenarnya kecepatan pemrosesan itu akan lebih cepat kita lakukan di GPU atau Graphical Processing Unit, atau biasanya GPU ini berupa, ya kalau di komputer adalah VGA, Video Graphic Accelerator. Nah, itu yang sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk pemrograman yang lebih kompleks. Kemudian ada TPU. TPU ini fasilitas atau algoritma yang sudah didesain oleh Google yang bisa dijadikan alternatif lain selain GPU. Jadi memang GPU dan TPU ini dikhususkan untuk pemrograman yang lebih kompleks. Jadi memang secara prosesnya antara tiga ini jelas kalau tanpa akselerator ini yang paling lambat. Cuman nggak masalah karena kita di logika pemrograman kita belum masuk ke pemrograman yang kompleks, masih pengenalan dasar, maka kita cukup pakai dan kita save. Baik, kemudian ada fitur lain yang perlu saya jelaskan. Anda bisa lihat di atas di sini ada plus code sama plus text. Plus code kalau kita klik, nah dia akan menambah satu baris khusus untuk area kode. Tapi kalau kita klik plus text, nah nanti dia akan muncul field khusus untuk teks. Nah, ini untuk mengedit, double klik, misalnya saya tulis introduction. Saya klik di tempat lain, introduction. Oke. Nah, untuk teks kita bisa atur seberapa besar hurufnya. Kalau ada di Word itu ada istilah heading 1, heading 2, heading 3 sampai seterusnya. Kita cukup dengan menggunakan simbol tagar. Nah, ini ada previewnya di sebelah kanan. Kalau tagar 1 ya seukuran ini, tagarnya ada 2 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang di atas karena tadi ini tidak terpakai, di sini kita bisa lakukan order. Di sini ada move. Nah, jadi kita bisa lakukan pemindahan baris kode maupun baris teks. Nah, untuk sel yang tidak terpakai, kita misalnya mau hapus atau mau kasih komen, buat setting atau kasih link. Nah, ini kita bisa manfaatkan
panel kecil yang ada di sebelah kanan. Kemudian di bagian sini nah, ini Anda perlu perhatikan ketika notebook Anda sedang aktif, artinya Anda harus pastikan ini connect. Jadi kalau misalnya ketika Anda sedang mengerjakan kemudian internet putus, ya maka program Anda tidak bisa dieksekusi di sini. Jadi Anda ketika menggunakan Google Colab, Google Laboratory, Anda harus pastikan internet nyala, internet aktif, dan di sebelah kanan ini statusnya connect. Kemudian editing ini sebenarnya hanya status saja bahwa kita sedang melakukan aktivitas editing di layar. Oke, kita bisa hide, kita bisa show. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke bagian teks ya, print statement. Nah, ini saya biar lebih mudah, Anda bisa coba ikuti. Nah, jadi ceritanya saya buat catatan. Jadi notebook ini bisa juga kita gunakan untuk catatan dari program-program yang akan kita konstruksi. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini bisa menjadi prototipe sebelum kita nanti akan launching dalam bentuk file.py. Nah, saya buat seperti ini, print statement and comment. Nah, ini ada tanda panah juga, nanti Anda bisa pakai untuk hide, show. Jadi karena tadi di print statement and comment ini tagernya ada 2 dan di introduction tagernya ada 1, maka print statement ini nanti akan menjadi anak dari introduction. Jadi introduction nanti induknya dari print statement. Nah, ini sebenarnya lebih mirip seperti ketika kita lihat di direktori Windows Explorer. Nah, nanti kita akan lihat manfaatnya. Oke, kita langsung masuk ke perintah print. Perintah paling dasar di Python. Anda coba ketik print, kemudian hello world. Nah, setelah kita tulis skripnya, kemudian kita play, nanti output akan muncul di bawah. Ini masih proses. Ya. Jadi enaknya di notebook itu ketika kita tulis skripnya, langsung output akan muncul di bawahnya. Nah, ada lagi perintah untuk menuliskan komentar. Misalnya print okay. Kemudian di atas ini saya akan, atau di sebelah kanan ya, sebelah kanan saya berikan keterangan. Nah, misalnya baris ini untuk menampilkan sapaan. Kemudian saya play. Nah, maka kalimat atau kata yang saya tulis setelah tanda tagar di baris kode, di area kode, maka ini tidak akan dieksekusi. Nah, apa yang terjadi kalau saya berikan tanda tagar sebelum print? Maka kalau saya eksekusi, tidak muncul apa-apa.
karena satu baris ini semuanya akan dianggap sebagai komentar karena diawali oleh tanda tagar. Nah, manfaatnya apa? Komentar itu biasanya nanti ketika kita komunikasi dengan tim developer misalnya, atau kita mendevelop satu program secara berkelompok, kita bisa kasih keterangan untuk memberitahu ke rekan kita, oh ini script ini atau fungsi ini digunakan untuk apa. Biasanya kegunaannya. Kemudian kita buat, ini fokusnya masih ke pembuatan catatan ya di notebook, belum masuk ke algoritma intinya. Nah, kita buat teks, misalnya kita akan bahas tentang variables. Ya, di variabel ini sudah kita bahas di algoritma sebelum UTS bahwa kita bisa menggunakan variabel untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan dengan algoritma yang akan kita buat. Nah, variabel ini format penamaannya sebenarnya bebas. Yang penting tidak menggunakan simbol, tidak ada spasi, ya seperti yang sudah pernah kita diskusikan di kelas. Nah, variables misalnya saya buat X sama dengan 100, kemudian saya enter, saya tulis perintah print X, kemudian kalau saya play 100, atau di bawahnya saya buat kode baru. Kalau saya panggil X, saya tulis X gitu aja, maka nanti juga akan muncul langsung. Nah, jadi ini cara untuk kita menampilkan isi dari sebuah variabel. Jadi kalau di awal di sini kita sudah deklarasikan atau kita sudah buat satu baris perintah untuk mengisikan variabel X dengan 100, maka di bawah sini ketika kita tampilkan X, maka outputnya adalah nilai dari variabel tersebut. Jadi ini logikanya berbeda dengan yang ada di Flowgorithm. Kalau di Flowgorithm sebenarnya lebih berorientasi mirip-mirip ke bahasa C atau C++. Dimana di awal, di proses awal itu perlu ada deklarasi. Tapi kalau di Python ini enggak. Jadi X tidak perlu kita deklarasi dia sebagai integer, dia sebagai string, itu enggak perlu. Jadi langsung kita pakai, langsung kita isikan dengan sebuah nilai. Nah, ini di atas saya coba sisipkan, ini untuk catatan. Ini adalah data yang bentuknya integer. Nah, kita bisa juga buat tipe data, ada nanti tipe data float. Tipe data float misalnya saya mau simpan dalam variabel Y. Variabel float itu adalah variabel desimal 3630. Kemudian saya plus code, saya panggil Y. Nah, Anda perhatikan, ini kalau saya, atau kalau kita lihat di sini di dalam tanda kurung ini belum ada angkanya. Angka di sini sebenarnya menunjukkan dia sudah kali keberapa kita running
script tersebut. Nah, jadi kalau misalnya yang Y ini kita play, maka nanti tidak akan muncul outputnya karena yang atas ini belum kita running. Tandanya adalah di dalam kurung ini masih kosong, belum ada angkanya. Jadi kita play, kemudian yang Y kita play, nah, akan muncul. Baik, kemudian saya tambahkan lagi tipe data bentuknya string. Ini hanya section saja. Misalnya saya punya variabel message, saya buat variabel message, saya isi dengan string, tipe data bentuknya string. Misalnya apa kabar. Ingat, untuk data yang bentuknya string harus diupdate oleh tanda petik. Oke, kita play, terus kita tambah baris kode baru, kemudian kita panggil message. Ya, kita muncul isinya. Kemudian untuk menggabungkan, kita bisa gabungkan dua atau lebih string layaknya operasi matematika. Oke, kita buat baris kode baru. Saya punya variabel name. Name saya isikan dengan John, dan saya punya teks sama dengan, saya isikan hello plus name. Nah, kira-kira apa yang akan muncul nanti? Harusnya ini nanti munculnya adalah string hello plus name. Name ini adalah nama variabel. Nama variabel saya di atas ini tadi. Isinya apa nanti yang akan ditambahkan di bawah. Kalau ini kita jalankan, nanti outputnya belum muncul. Kita harus panggil dulu teks. Kita play hello John tanpa spasi. Nah, kalau mau dikasih spasi, di belakang hello kita kasih spasi. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa konversi sebuah angka menjadi string. Ingat, kalau angka yang bisa kita lakukan operasi matematika itu kalau bentuknya adalah integer maupun float. Tapi kalau angka sudah kita konversi ke dalam string, maka dia sudah tidak bisa lagi dilibatkan dalam operasi matematika. Contohnya, saya punya angka 2020. Saya punya angka 2020. 2020 ini kita bisa konversi bentuknya string. Maka kita buat str 2020. Nah, jadi ada tanda petiknya. Nah, silakan Anda bisa tambahkan komentar untuk konversi tipe data selain string menjadi string dengan method str. Baik, ini kemudian coba kita bisa lakukan penambahan. Misalnya ada petik tahun, saya jumlahkan dengan str 2020. Maka nanti str 2020 tanpa tanda petik. Nanti sudah otomatis dikonversi tahun spasi pas str 2020. Kalau Anda play,
Ya, hasilnya dua-duanya sudah dalam bentuk string. Baik, kalau di sini, nah kita tadi sudah punya banyak section, integer, float, string. Nah, ini Anda lihat dia lebih kecil daripada variabel. Jadi kalau kita manfaatnya di mana? Kenapa kok kita harus buat section tadi? Manfaatnya di sini. Jadi kita bisa buat lebih ringkas, biar tidak terlalu panjang. Nah, Anda bisa lihat, tinggal Anda klik saja kalau untuk menampilkan lagi section yang sudah disembunyikan. Ya, sekali lagi ini sebenarnya saya pengen mengajarkan dulu cara untuk bekerja di file notebook secara lebih rapi. Oke, ini kita singkat saja biar nggak terlalu panjang. Kemudian saya akan masuk ke basic mathematical operation, operasi matematika dasar. Oke, ini saya tambah teks tadi dan tagernya ada 2, basic mathematical operations. Oke, ini saya hide saja untuk biar lebih ringkas. Nah, di Python ini sebenarnya dia sudah mengenali antara kali, bagi, plus, minus, mana yang lebih didahulukan. Ini sebenarnya di Python sudah tahu mana yang harus diprioritaskan. Jadi misalnya kita punya kalkulasi 3 plus 2 ya, ini bebas saja. Jadi kalau kita play, ini sudah muncul hasilnya. Nah, ini sebenarnya antara pakai spasi dan tanpa spasi sebenarnya sama saja. Cuma ini untuk lebih, ya tampilannya lebih bagus. Dan kadang ketika kita melakukan programming tampilannya kurang rapi, itu nanti jika kita buat algoritma nanti jadi lebih pusing. Oh, ini kira-kira salahnya ada di mana. Nah, makanya ini sebenarnya di awal saya kasih tips dulu untuk membuat pekerjaan jadi lebih rapi. Kemudian dari sini ada modulo. Nah, modulo ini yang dulu sering Anda pakai untuk mengetahui apakah dia bilangan ganjil atau genap. Jadi modulo ini sebenarnya fungsi untuk ngecek berapa sisa kalau sebuah angka dibagi dengan angka yang lain. Modulo kalau di Python itu simbolnya adalah persen. Jadi misalnya 8 mod 5, artinya 8 modulo 5, nanti hasilnya berapa? Berarti 8 kalau dibagi 5 maka sisanya berapa? Nah, itu adalah output dari modulo. Jadi untuk menghitung berapa sisanya. Jadi kalau nanti ada angka, kita mau tahu dia ganjil atau genap, kan otomatis kalau genap, kalau angka berapapun dibagi dengan 2, kalau genap maka modulonya adalah
0 karena dia habis dibagi 2. Tapi kalau tidak genap maka 8 misalnya angka tertentu mod 2 maka tidak sama dengan 0, itu adalah ganjil. Kemudian ada operasi matematika yang lain, yaitu pangkat. Pangkat di Python disimbolkan dengan 2 kali tanda bintang. 2 kali tanda bintang. Kemudian ya ini matematika dasar. Kemudian saya buat section lain untuk comparison. Ini kode kosong saya hapus. Comparison itu kita gunakan misal lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Jadi misalnya saya buat kode 5 lebih besar dari 2. Kalau kita play atau kita run, maka nanti outputnya adalah hanya ada 2 kemungkinan, true atau false. Jadi di sini sebenarnya kita apa yang dipahami oleh Python itu sebenarnya ketika kita tulis script ini, maka yang dipahami oleh Python adalah kita membuat satu keputusan. Oh, keputusannya ini, maka Python akan mengenali, oh ini keputusan yang betul atau salah. Coba Anda balik. Kalau seperti ini, nanti outputnya akan false. Kemudian Anda bisa coba, misalnya kurang dari sama dengan 100. Apakah benar? True. Kemudian 5 minus 95 misalnya lebih besar dari 0. False. Statement yang lain kita bisa buat misalnya 7 sama dengan 7,0. Nah, harusnya kan 2 angka ini adalah yang sama, tetapi bagi Python 2 angka ini ya memang sama ya. Jadi meskipun tipe datanya yang ini integer dan ini float, ya tipe data berbeda, tapi kalau nilainya sama dia dianggap sebagai true. Tapi kalau oh ya, saya kenalkan dulu untuk type, misalnya type 7. Jadi angka 7 saya mau cari tahu dia tipe data apa. Nah, coba kalau saya ganti 7.0. Nah, yang atas tadi gimana kalau kita tambahkan type jadinya false. Meskipun angkanya sama, tapi karena di sini konteksnya adalah type atau tipe data. Kalau kita buat statement sama, maka dia false. Tapi kalau hanya angkanya saja, maka dia true. Ini nanti Anda bisa tambahkan di bawah 7 double sama dengan type 7.0. Nah, pertanyaannya,
kenapa kok sama dengannya harus 2? Kenapa bukan 1? Kalau sama dengannya 1, itu nanti akan diinterpretasikan sebagai di awal adalah inputan untuk sebuah variabel. Jadi kita coba ya. A sama dengan B. Artinya kalau ada script A sama dengan B, nanti berarti nilai di dalam variabel A itu adalah nilai yang ada di variabel B. Tapi kalau A sama dengan double sama dengan B, itu nanti sifatnya adalah statement. Nanti Python akan mengenali ini hanya true atau false, itu saja. Jadi itu perbedaan kenapa kita pakai double sama dengan untuk konteks comparison atau membandingkan. Baik, kemudian saya kenalkan juga untuk berita dasar. Ini kita masuk ke section if statement. Ini saya hidden dulu. If statement nanti akan sangat sering digunakan ya, karena di sini sebenarnya salah satu inti dari logika kan salah satunya ada di selection. Nah, selection ini kita manfaatkan dengan perintah if. Contoh if sebenarnya cara penulisannya adalah misalnya ya, saya mau buat sebuah fungsi if number lebih besar dari 10, maka saya kasih tanda titik 2 kemudian enter, maka print dia lebih dari 10. Nah, alternatif lain else, maka kalau tidak lebih dari 10, maka print atau sama dengan 10. Nah, kira-kira kalau ini kita jalankan kalau else ini harus sejajar dengan if ya. Nah, ini Python sebenarnya salah satu bahasa pemrograman yang cukup sensitif dengan indentasi. Indentasi itu tadi seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kalau kita jalankan script ini, keluar outputnya karena di sini number belum didefinisikan. Maka sebelum if kita coba inputkan number misalnya sama dengan 5. Nah, kita coba ya, kalau else ini kita jorokkan ke sana, ke kanan, maka nanti akan muncul invalid syntax karena di sini Python akan berpikir else ini else dari siapa. Harusnya kan else dari if yang ini ya, cabang yang lain dari if yang ini. Ini cabang yang true, ini cabang yang false. Tapi karena Python di sini cukup sensitif dengan indentasi, maka di sini dia pikir else ini tidak sejajar dengan if. Padahal true sama false ini kan sebenarnya ada di level yang sama. Ada
atau kalau di flowchart kemarin muncul dari satu if yang sama. Nah, maka di sini penulisan else itu sejajar dengan if mana yang menjadi acuan. Nah, jadi kalau kita perbaiki bentuknya seperti ini. Nah, if kalau kita coba lihat kembali di flowchart, ini kan sebenarnya ada cabang di dalam cabang. Kalau dulu Anda pernah latihan, saya punya 3 objek itu mau saya urutkan. Yang paling berat saya taruh di sebelah paling kiri, paling ringan paling kiri, paling berat paling kanan. Nah, Anda lihat kembali flowchart Anda kan sebenarnya ada if di dalam if ya. Jadi ada cabang setelah cabang yang sebelumnya. Nah, itu statementnya seperti apa? Kalau di Python else if. Jadi misalnya ya, number 5 if number lebih dari 10, maka true-nya actionnya seperti apa? Kita lebih dari 10. Nah, ingat tadi else itu kan dia mencabangkan yang salah. Else tugasnya mencabangkan yang salah. Nah, artinya dia harus sejajar dengan if tadi, karena sumbernya dari if tadi, if yang awal. Ini harusnya kita tulis else, tapi kita mau cari tahu. Ada 3 pilihan nanti rencananya. Apakah angka itu lebih dari 10, kurang dari 3, atau antara 3 dan 10. Nah, ini nanti output yang pengen kita cari dari algoritma ini. Nah, karena ada if di dalam if, nanti fungsinya adalah elif number kurang dari 3. Maka saya print kurang dari 3. Oh, ini kurang dari 3. Else. Nah, misalnya ini cabang terakhir ya, cabang terakhir. Maka else print antara 3 dan 10. Ya, ini kalau kita run hasilnya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat sebenarnya di sini area itu dibagi jadi 3. Area yang kurang dari 3, area antara 3 dan 10, dan area yang lebih dari 10. Kalau saya masukkan sebuah angka ini masuknya di area yang mana? Nah, ini kurang lebih gambaran algoritmanya seperti itu. Nah, yang namanya if kan tentu cabangnya itu hanya 2. Nah, karena di sini kita mau bagi jadi 3 area, maka harus ada salah satu cabang yang punya if lagi. Nah, nanti Anda coba gambarkan ini ke flowchart untuk lebih memahami bagaimana algoritmanya. Nah, pertama, if di sini print ini adalah print lebih dari 10 adalah cabang yang nilainya true. Nah, sedangkan kita masih punya cabang satu lagi nih yang belum kita definisikan. Ini misalnya kalau masih hilang ya, belum ada.
kita masih punya cabang satu lagi yang belum kita definisikan. Cabang satu lagi untuk menentukan dia kurang dari 3 atau antara 3 dan 10. Oke, cabang satu lagi kita buat. Elif kurang number kurang dari 3, maka ini adalah true. Dan else cabang terakhir ini false. Baik, kemudian ada sintaks lain yang akan sering digunakan. Nah, looping seperti yang kita lihat di logarithm itu kan ada beberapa alternatif. Yang pertama, kalau dia pakai jenis for loop, jadi loop yang menggunakan for. For ini contohnya seperti ini. Misalnya saya buat for i in range 0 sampai 5, maka saya minta untuk print i. Anda pahami dulu algoritmanya. Untuk i di dalam range 0 sampai 5 akan di print i, maka nanti outputnya adalah semua angka. Jadi karena untuk i start dari 0 sampai 5, maka harus print i. Jadi ketika i karena mulainya dari 0, pada saat i 0, maka perintahnya print i, print angka 0. Nah, karena tadi masih ada nilai, karena nilai i itu dalam range 0 sampai 5. Ketika i bertambah menjadi 1, maka sekarang print 1 dan seterusnya. Nah, kalau di Python angka 5 ini tidak masuk di dalam output. Jadi sebenarnya di dalam Python sendiri memahami i itu hanya berkisar dari 0 sampai n-1. Dari sebenarnya tidak harus 0 ya. Dari angka sekian sampai n-1. Kalau 1 pun juga nanti dari 1 sampai 4. Contoh yang lain, misalnya for i in range 1 sampai 10. Misalnya i sama dengan i plus 1, b sama dengan 5 kali i. Saya print b. Ya, hasilnya seperti ini. Baik, kemudian kita pun juga punya perintah loop yang lain. Ini while loop. Oke. While loop, misalnya i sama dengan 2, kemudian saya kasih perintah while. Kalau i itu masih kurang dari 10, maka yang harus dilakukan adalah print i.
Baik, Anda pahami dulu. Sekarang di awal tadi I sama dengan 2, nilai I isinya 2. Ketika I itu kurang dari 10, maka kita tampilkan nilai I. Maka kalau seperti ini, kira-kira ya kurang lebih nanti loop itu tidak akan pernah berhenti, karena selamanya I itu pasti kurang dari 10. Maka dalam rentang waktu itu juga komputer harus memprint nilai I. Nah, kita coba. Kalau ini kita jalankan, nah dia akan ya unlimited loop ya, nggak akan pernah berhenti. Kita bisa lihat di sini muter-muter terus, ya karena nilai I itu tidak akan pernah berubah. Nah, ini loop yang tidak bagus, maka kita di sini stop saja. Nah, kita clear outputnya dulu. Nah, maka ketika kita menggunakan while, itu harus ada satu kondisi yang membuat loop ini harus berhenti. Nah, salah satu caranya misalnya I itu mau saya buat dia bertambah 1. Jadi nanti 2 itu akan berangsur-angsur plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Sampai nanti pada akhirnya dia tidak memenuhi syarat I kurang dari 10. Maka syarat itu harus kita salahkan sehingga loop tadi berhenti. Nah, jadi kalau kita play, nah, outputnya seperti ini. Beda dari for. Kalau for tadi kita bisa tentukan kapan dia harus berhenti, mulainya kapan, berhentinya kapan. Tapi kalau di while kita hanya cukup dengan satu statement. Pokoknya kalau kondisinya seperti ini, lakukan ini. Itu adalah sebelum kita masuk ke perintah yang lebih kompleks. Nah, setelah kita mempelajari materi dasar, ada soal latihan, ada kuis. Ada kuis. Soalnya adalah tampilkan seluruh bilangan 1 sampai 100 jika bilangan tersebut habis dibagi 3 kan tampilkan fish. Tapi kalau jika habis dibagi 5, tampilkan kata bus. Tapi jika habis dibagi 15, tampilkan is bus. Nah, di sini Anda perlu membuat deret angka 1 sampai 100. Bentar, saya perbaiki dulu penulisannya.
tampilkan seluruh bilangan 1 sampai 100. Jika bilangan tersebut habis dibagi 3, tampilkan fish. Jika habis dibagi 5, tampilkan bus. Jika habis dibagi 15, tampilkan fish bus. Jadi nanti output yang ingin diharapkan adalah kurang lebih seperti ini. 1, 2, nah 3 karena habis dibagi 3 maka nanti munculnya fish. 4, kemudian 5, nah karena 5 habis dibagi 5 tampilkan bus. 6 habis dibagi 3 fish. 7, 8, 9 habis dibagi 3 nanti munculnya fish. 10 habis dibagi 5 dan seterusnya sampai angka 100. Nah, cuman Anda jangan buat manual, Anda coba manfaatkan fungsi-fungsi dasar yang sudah Anda pelajari di video ini. Kuis ini sebagai feedback, nanti saya minta untuk dikumpulkan di Classroom sesuai dengan nanti keterangan yang saya post di Classroom. Demikian materi untuk hari ini. Saya tunggu jawaban kuisnya di Classroom. Harap mengumpulkan dengan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.